Satu bagian yang sangat penting selepas 20 Oktober adalah hilangnya sumber daya atau kekuatan pemaksa dari Jokowi. Tetapi saudara-saudara, Ang Esa hilang dua terbilang. Jokowinya pergi, tetapi anak dan menantunya datang. Jokowinya hilang dari pusaran utama, tetapi di berbagai level, anak dan menantunya terlibat dalam pusaran itu. Menurut hemat saya, Prabowo tidak akan mungkin bersedia menjadi presiden boneka. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu. Nah, dalam konteks inilah saya lebih membayangkan Prabowo versus Jokowi. Menurut hemat saya, fasenya bisa kita pisahkan menjadi 3 fase. Menurut hemat saya, Prabowo tidak akan mungkin bersedia menjadi presiden boneka. Mengapa begitu? Izinkan saya untuk menceritakan soal ini, untuk mengurai soal ini dengan melihat beberapa faktor, beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang sangat penting adalah bahwa harus diingat, Prabowo ini bukan orang baru dalam pertarungan untuk menuju kursi presiden. Prabowo adalah orang yang barangkali satu-satunya di Indonesia yang ikut terlibat dalam kontestasi sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung. Presiden terpilih Prabowo saat ini adalah orang yang pada tahun 2003 mengikuti konvensi Partai Golkar ketika partai itu memilih bakal calon presidennya, tetapi ia gagal. Lalu 2009, ia menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Artinya, ia ada di kertas suara. Dan sejarah kemudian mencatat, Anda semua sudah tahu. Mulai tahun 2014 sampai dengan 2024, Prabowo ikut serta menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 3 kali berturut-turut. Ini perjalanan yang tidak pendek. Kalau dihitung, lebih dari 20 tahun hingga akhirnya Prabowo bisa meraih jabatan presiden itu. Kalau kita gunakan teori ambisi dan obsesi, Prabowo adalah orang yang berambisi dan dalam politik tidak perlu ditutup-tutupi. Juga kita bisa melihatnya kok dengan terang benderang. Ia terobsesi oleh jabatan kepemimpinan nasional menjadi presiden. Ketika ia duduk nanti 20 Oktober 2024, sungguh tidak masuk akal tiba-tiba saja ia bersedia menjadi boneka dan tidak menjadi presiden. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan yang diatur konstitusi untuk bekerja sebagai presiden. Karena sebab itu, ini pertimbangan pertama saya. Sulit membayangkan Prabowo menjadi presiden boneka. Dia ingin menjadi presiden sesungguhnya. Dan perjalanan lebih dari 20 tahun itu sudah dengan tegas menunjukkan bahwa Prabowo memang ingin mengendalikan kekuasaan. Jadi, jalin kelindan di antara kepentingan Prabowo sebagai penguasa dengan kepentingan Jokowi sebagai orang yang berpengaruh, menurut hemat saya akan ikut mewarnai lanskap politik Indonesia esok. Nah, dalam konteks inilah saya lebih membayangkan Prabowo versus Jokowi dibandingkan dengan Prabowo dan Jokowi. Mungkin tidak serta-merta dari awal terlihat konflik itu. Menurut hemat saya, fasenya bisa kita pisahkan menjadi 3 fase. Fase awal bisa disebut sebagai fase bulan madu, boleh juga disebut sebagai fase konsolidasi. Lalu fase kedua, yaitu fase ujian pertaruhan kebijakan dan kepentingan. Dan fase ketiga adalah menjelang pemilihan umum 2029. Bisa dikatakan bahwa fase ini kurang lebih akan berjalan sekitar 1-2 tahun. 1 tahun pertama, 2 tahun kedua, dan 2 tahun terakhir. Tetapi jika konsolidasi ternyata berlarut-larut, bukan berarti bulan madunya memanjang, tapi ada kompleksitas yang membuat konsolidasi itu lebih panjang, maka bisa saja rumusnya menjadi 2-1-2. 2 tahun pertama, 1 tahun fase kedua, 2 tahun fase ketiga. Atau 2-2-1. 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, dan 1 tahun terakhir persiapan buat pemilu 2029. Apa isi dari 3 fase itu? Isinya adalah fase pertama bulan madu,
konsolidasi. Percikan ketegangan dan konflik belum terlihat. Pada saat ini juga menurut hemat saya, kedua belah pihak memasang kuda-kuda. Kepentingan dilemparkan oleh masing-masing tentu saja di ruang negosiasi yang tertutup, bukan di ruang yang terbuka. Jika ternyata tidak bisa kesesuaian demi kesesuaian dijahit di antara kedua kepentingan, maka boleh jadi ini akan menandai fase konflik yang menegas. Tetapi menurut hemat saya, tentu saja ujian terbesarnya adalah fase ketiga menjelang pemilu 2029. Ketika itulah nanti kepentingan semakin menegas, perbedaan semakin menegas, dan aliansi dan realiansi politik mulai terbangun. Koalisi baru atau koalisi lama yang diperteguh, koalisi lama yang diperluas, koalisi lama yang diperkecil, itu akan menjadi fenomena-fenomena yang menandai interaksi dan pertarungan di antara Prabowo versus Jokowi. 20 Oktober menandai berubahnya kekuasaan Jokowi dari seorang yang amat sangat berkuasa sebagai orang nomor satu di Republik ini menjadi mantan penguasa. Kekuasaan tentu tidak bekerja seperti tanda pangkat yang melekat di baju seseorang. Ketika tanda pangkat ditanggalkan, maka tanda pangkat langsung hilang dari bajunya. Tapi ketika kekuasaan diserahkan tidak dengan sendirinya, sisa-sisa atau residu dari kekuasaan itu lenyap, seperti lenyapnya tanda pangkat dari baju kita. Inilah beda antara kekuasaan dan pengaruh. Pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Begitulah ilmu politik merumuskannya. Kekuasaan adalah bentuk yang lebih keras dari pengaruh. Kekuasaan itu punya daya paksa untuk membuat seseorang atau sekelompok orang mengikuti kehendak kita. Berkata, bertindak, dan melakukan segenap hal yang kita minta untuk ia atau mereka kerjakan, atau ia dan mereka katakan. Tetapi ketika pengaruh, orang seperti punya keleluasaan dan kemerdekaan untuk mengatakan ya atau tidak. Itulah bedanya antara kekuasaan dan pengaruh. Orang yang berpengaruh tidak bisa memaksa dengan segala sumber daya yang melekat padanya untuk membuat orang tunduk pada dia. Tetapi orang yang berkuasa punya alat paksa karena sumber daya untuk memaksa ia miliki. Maka salah satu bagian yang sangat penting selepas 20 Oktober adalah hilangnya sumber daya atau kekuatan pemaksa dari Jokowi. Dari berkuasa menjadi pengaruh. Di dalam ilmu politik, salah satu sumber daya untuk memaksa yang amat sangat penting, krusial, namanya kewenangan, otoritas. Kewenangan adalah sesuatu yang melekat dan bisa digunakan oleh seseorang yang mencapai titik kekuasaan. Kewenangan terjaga dengan rapih pada orang yang berkuasa. Pada orang yang berpengaruh, kewenangan itu sudah hilang. Ia sama seperti hilangnya tanda pangkat yang dicopot dari baju kita. Kewenangan dengan sendirinya tidak lagi tersisa pada orang yang berpengaruh. Nah, karena itu, orang yang berpengaruh itu, jika pengaruhnya amat sangat besar, dengan kewibawaannya yang amat sangat tinggi, sebetulnya kerap kali bisa lebih didengar daripada orang yang berkuasa. Tetapi sebaliknya, orang yang punya pengaruh terbatas, dikarenakan kewibawaan tidak ada pada dirinya, tentu saja daya dia untuk mengendalikan pihak lain menjadi amat sangat terbatas pula. Pada kasus Jokowi nanti kita harus lihat seberapa jauh Jokowi menempatkan dirinya dan ditempatkan oleh sejarah Indonesia sebagai mantan presiden yang punya pengaruh dan kewibawaan yang besar. Kalau pengaruh dan kewibawaan itu bertemu, maka tentu saja ia akan menjadi orang yang amat sangat penting untuk rentang waktu yang sangat panjang. Disitulah nanti pengaruh Jokowi sebagai mantan presiden akan bertemu dengan kekuasaan pihak-pihak yang lain. Yang terpenting tentu saja adalah kekuasaan presiden yang baru. Karena sebagai orang nomor satu di Republik ini, presiden baru punya semua sumber daya yang tadi itu kewenangan atau otoritas untuk menolak atau menerima saran dari mantan presiden atau anjuran dari mantan presiden. Tetapi saudara-saudara, ada aspek lain yang menurut saya penting untuk kita bicarakan. Ada peribahasa lama yang barangkali banyak orang sudah tidak ingat lagi. Esa hilang, dua terbilang. Sesuatu yang hilang, satu jumlahnya,
itu bisa melahirkan sesuatu yang kurang lebih sama dalam jumlah lebih banyak. Dalam pengertian yang positif, kebaikan yang hilang satu itu bisa melahirkan banyak kebaikan. Sebaliknya, sebetulnya keburukan yang hilang satu bisa juga melahirkan banyak keburukan. Jokowi hilang, anak menantu terbilang. Artinya ada sistem yang membuat Jokowi bisa cawe-cawe kemarin, bisa tetap terlibat dalam pilkada 2024 besok. Itulah yang saya bilang Esa hilang dua terbilang. Jokowinya pergi, tetapi anak dan menantunya datang. Jokowinya hilang dari pusaran utama, tetapi di berbagai level, anak dan menantunya terlibat dalam pusaran itu. Termasuk tentu saja yang sangat penting adalah Gibran Rakabuming Raka. Menyangkut soal itu, catatan saya adalah tidak mungkin ada perubahan konstitusi, tidak mungkin ada perubahan undang-undang yang memperbesar kewenangan secara dramatis wakil presiden. Saya sendiri termasuk orang yang berharap bahwa siapapun pemimpin di Indonesia memimpin dengan berhasil, dengan amanah, dan kemudian karena itu dikenang sebagai orang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat, dan pemimpin yang memberi manfaat dan maslahat bagi banyak orang. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.